1. Membuat adonan biang dengan mencampurkan vermipan, gula, dan air. Lalu tunggu hingga adonan biang mengembang kira-kira 40-50 menit. Vermipan adalah ragi instan yang mengandung jamur Saccharomyces cerevisiae. Vermipan ini digunakan untuk fermentasi roti agar roti dapat mengembang. Dalam proses fermentasi, ragi akan memecah gula menjadi dua bentuk, yaitu alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan membentuk gelembung-gelembung di permukaan makanan atau minuman yang difermentasi. Ketika adonan roti yang sudah dicampur dengan ragi dan didiamkan beberapa saat, maka adonan roti akan mengembang. Adonan tersebut mengembang karena ragi sudah memecah gula menjadi karbon dioksida. Proses ini disebut dengan glikolisis. Glikolisis yaitu jalur metabolisme yang mengubah glukosa menjadi asam pirufat yang digunakan untuk menghasilkan energi. 2. Cairkan mentega. 3. Membuat adonan cookies. Mula-mula, campurkan 2 butir telur dan 5 sendok makan gula, lalu mixer hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan adonan biang yang telah mengembang, 250 gram tepung terigu, 300 ml santan, dan 1 bungkus susu bubuk. Lalu, mixer semua bahan hingga tercampur rata. 4. Setelah adonan cookies jadi, diamkan adonan tersebut sekitar 40-50 menit hingga adonan mengembang. 5. Panaskan cetakan cookies serta oleskan margarin ke dalam cetakan tersebut. 6. Tuangkan adonan yang telah mengembang ke dalam cetakan cookies yang sudah diolesi margarin. 7. Tambahkan topping sesuai selera. 8. Angkat cookies yang sudah matang. 9. Cookies siap disajikan. 1. Bahan yang digunakan sebagai pengembang dalam proses pembuatan cookies adalah ragi. Bagaimanakah proses mengembangnya adonan cookies? Dalam proses fermentasi, ragi akan memecah gula menjadi dua bentuk, yaitu alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan membentuk gelembung-gelembung
di permukaan makanan atau minuman yang difermentasi. Ketika adonan pukis yang sudah dicampur dengan ragi dan didiamkan selama beberapa saat, maka adonan pukis tersebut akan mengembang. Adonan pukis mengembang karena ragi sudah memecah gula menjadi karbon dioksida. Proses ini dinamakan glikolisis. Glikolisis merupakan jalur metabolisme yang mengubah glukosa menjadi asam pirufat yang digunakan untuk menghasilkan energi. Proses fermentasi berlangsung dalam keadaan anaerobik atau tanpa udara. Hal ini dikarenakan saat terdapat oksigen, asam pirufat akan memasuki serangkaian reaksi kimia yang dapat berlanjut ke rantai atau proses pernapasan. Sedangkan, jika tidak ada oksigen yang terlibat, asam pirufat akan memecah gula menjadi karbon dioksida atau berupa zat lain, tergantung dengan sel atau ragi yang digunakan. Dalam pembuatan roti atau pukis kali ini, karbon dioksida yang dihasilkan oleh ragi akan menyebabkan adonan mengembang, sementara alkohol akan menguap dari adonan selama proses pemanggangan. Tepung mengandung protein yang sebagian besarnya akan membentuk gluten apabila dibasahi, diaduk-aduk, ditarik, dan diremas-remas. Gluten inilah yang akan bertanggung jawab menahan gas karbon dioksida. Tahapan proses selanjutnya adalah fermentasi atau peragian. Ragi yang telah ikut tercampur di dalam adonan didiamkan selama beberapa waktu untuk memberi waktu terjadinya proses fermentasi. Selama fermentasi, enzim pada ragi akan bereaksi dengan pati dan gula untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang terbentuk akan menyebabkan adonan roti menjadi mengembang, sehingga adonan menjadi lebih ringan dan lebih besar. Suhu dan kelembapan kondisi saat fermentasi akan mempengaruhi adonan roti hasil fermentasi yang dihasilkan. Dalam pembuatan pukis memerlukan 5 gram bahan pengembang vermipan. Berat satu buah pukis berkisar antara 50 graman. Kami berhasil membuat 10 buah pukis, maka cara menghitung berapa persen bahan pengembang yang dibutuhkan adalah 5 dibagi 500 dikali 100%, maka ada 1% bahan pengembang yang dibutuhkan. Selain vermipan, ada beberapa bahan lain yang dapat digunakan dengan fungsi sebagai pengembang adonan, antara lain baking powder, soda kue, dan starter sourdough. Pada pembuatan pukis kali ini memerlukan biaya sebesar Rp20.000 dan kami berhasil membuatnya sebanyak 10 buah pukis. Kami berencana untuk menjualnya seharga Rp3.500 per bijinya, maka akan didapatkan keuntungan Rp15.000 dalam pembuatan 10 buah pukis.